Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diandika Nurjaya Permana dengan NIM 2019 310629. Baik, yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Bab 1 ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistemasi penulisan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Saat ini kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta. Kota Surabaya memiliki populasi yaitu 2.970.843 jiwa penduduk pada tahun 2021. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, membuat banyak penduduk yang masih belum memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran di kota Surabaya yaitu sebesar 5,71% dari jumlah penduduk di kota Surabaya pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena tingkat COVID-19 di Indonesia yang cukup tinggi. Selain itu, salah satu hal yang mendasari tingkat pengangguran ini juga karena kurangnya lapangan pekerjaan. Dari sebagian besar penduduk yang mendapatkan pekerjaan layak, merupakan pengusaha kecil menengah atau bisa disebut pelaku UMKM. Berdasarkan data yang ada, jumlah UMKM di kota Surabaya yaitu 40.679 UKM. Dari jumlah UKM yang ada, bisa dibilang masih belum membuat pengangguran di kota Surabaya berkurang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak memiliki modal untuk membuat UMKM. Modal merupakan salah satu hal utama dalam pembentukan UMKM. Semakin banyak modal yang dimiliki, maka semakin tinggi juga tingkat keberhasilan dari UMKM. Bank merupakan lembaga keuangan yang dipercaya bisa memberikan modal kepada masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, UMKM di kota Surabaya lebih banyak yang menggunakan modal pribadi dikarenakan sulitnya mendapatkan modal dari bank. Dari berita yang beredar, bank sangat mendukung pembiayaan kepada UMKM, tapi kenyataannya tidak seperti yang diberitakan. Bank memiliki syarat yang sulit dipenuhi oleh masyarakat agar mendapatkan modal untuk membuka UMKM. Selain syarat yang banyak, masyarakat juga kebingungan memenuhi syarat tersebut karena prosedur yang membingungkan. Di Indonesia menunjukkan sekitar 70% usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak tertarik menambah modal lewat pembiayaan bank atau kredit usaha. Alasannya beragam, mulai dari prosedur kredit yang rumit, sulitnya mendapat persetujuan dari bank. Tidak semua produk kredit dari bank menerima pengajuan kredit dari UMKM, sehingga ketiadaan jaminan yang memadai. Dengan sulitnya prosedur untuk mendapatkan modal dari bank, maka masyarakat yang seharusnya menginginkan pekerjaan dengan menjadi pelaku UMKM mengurungkan niatnya. Oleh sebab itu, tingkat pengangguran di kota Surabaya tidak akan berkurang dengan signifikan. Baik, selanjutnya yaitu fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendeskripsikan bahwa prosedur dan syarat dari bank terhadap pelaku UMKM agar mendapatkan modal sangatlah sulit dan membingungkan. Yang kedua, mendeskripsikan adanya faktor penyebab masyarakat tidak tertarik dengan peminjaman modal dari bank. Baik, selanjutnya tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi modal perbankan dalam proses terbentuknya usaha mikro kecil menengah di Surabaya dan mengetahui apakah ada faktor yang menyebabkan masyarakat tidak tertarik dengan peminjaman modal dari bank untuk membentuk UMKM. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Aprilia Skarkinasi dengan NIM 2019 akan menjelaskan pada bagian manfaat penelitian. Pada hasil dari penelitian kami diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang terkait, khususnya untuk para pembaca, para pelaku UMKM, dan juga lembaga perbankan. Dan berikut manfaat dalam penelitian kelompok kami antara lain yang pertama dapat memberikan informasi tentang peminjaman modal dari bank kepada para pelaku UMKM di Surabaya. Lalu yang kedua nantinya dapat memberikan informasi tentang faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat tidak tertarik dengan peminjaman modal dari bank untuk membentuk UMKM. Lalu yang ketiga, untuk para pelaku atau pemilik UMKM di Surabaya, nantinya hasil penelitian ini diharapkan bisa meyakinkan pelaku UMKM untuk meminjam modal dari bank.
Lalu yang keempat ada untuk bank. Nantinya hasil penelitian ini diharapkan bisa mempermudah prosedur dan syarat terhadap pelaku UMKM yang ingin meminjam modal pada bank. Lalu berikutnya ada sistemasi penulisan. Dalam sistemasi penulisan proposal kami ini yaitu dengan merumuskan dan mengidentifikasi masalah. Lalu selanjutnya kelompok kami mencari literatur atau referensi yang nantinya merujuk pada topik yang akan dibahas agar penelitian kelompok kami ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu serta melakukan pengolahan data sesuai dengan alur penulisan. Data yang diperoleh dianalisis melalui analisis deskriptif, yaitu dengan menguraikan data yang didapat. Berikut ada langkah-langkah yang diterapkan dalam menyusun proposal ini, yaitu yang pertama ada menentukan masalah, yang kedua mengumpulkan referensi atau literatur mengenai topik yang dibahas, lalu yang ketiga menganalisis dan mengembangkan masalah berdasarkan literatur yang didapat, keempat mencari solusi atau pemecahan masalah berdasarkan analisis yang telah disusun, lalu yang terakhir ada mengambil suatu kesimpulan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bagus Rozi dengan NIM akhir 568. Di sini saya akan menjelaskan kajian teoritis. Landasan teori yang kelompok kami gunakan yaitu teori stewardship. Karena menurut Donaldson dan David merupakan teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, namun lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Dan teori stewardship dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan, dan sebagaimana teori yang menjelaskan bahwa lembaga perbankan dapat memberikan atau memenuhi kebutuhan UMKM akan dana sebagai sarana untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan oleh UMKM tersebut. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Penelitian ini kami lakukan untuk mengetahui perekonomian di Surabaya yang terus tumbuh dan stabil dapat meningkatkan kinerja UMKM sehingga akses mereka terhadap kredit perbankan juga semakin besar, dan peningkatan pada konsumsi dan investasi secara agregat sehingga berpengaruh positif pada permintaan kredit termasuk kredit pada sektor UMKM. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah UMKM menjadi pasar potensial bagi perbankan untuk meningkatkan kreditnya dan meningkatkan jumlah wirausaha di sektor komoditas, produk atau jenis usaha unggulan UMKM di Surabaya. Dan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak bank agar UMKM bisa mendapatkan modal dengan mudah dan bisa mendirikan UMKM. Dan dengan adanya pameran atau seminar juga berdampak besar kepada pendiri UMKM karena bisa mengetahui cara memasarkan dengan baik dan juga cara untuk mengatur keuangannya dengan baik dan benar. Sekian presentasi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi dengan NIM 2019 310686. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari atau menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya. Pemilihan pendekatan kualitatif ini sendiri karena dalam penelitian ini, peneliti memberikan gambaran kontribusi modal perbankan dalam proses terbentuknya usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Surabaya. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena dan memberikan arti atau makna implikasi pada suatu masalah yang diteliti dengan memberikan survei kepada responden. Baik, selanjutnya ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian.
Lokasi penelitian yang kelompok kami gunakan adalah kota Surabaya, di mana kota Surabaya bisa dikatakan sebagai kota terbesar kedua di Indonesia karena memiliki populasi 2.970.843 jiwa. Selain itu, berdasarkan data yang ada, UMKM yang ada di Surabaya sebesar 40.679 UMKM. Selanjutnya ada teknik penentuan informan. Informan adalah sumber data dalam penelitian kualitatif. Cara informan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti terkait yaitu dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan. Responden pengisian kuesioner kelompok kami adalah pemilik UMKM yang ada di Surabaya dengan sampel di mana pelaku UMKM yang sudah mendirikan usahanya secara perorangan maupun badan usaha yang sudah memenuhi kriteria. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama, baik dari individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara, observasi hasil pengisian kuesioner, dan lainnya. Sedangkan data sekunder berupa literatur atau pustaka yang berhubungan. Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Sesuai dengan jenis data yang digunakan, maka metode pengumpulan dalam penelitian ini adalah dengan pengisian kuesioner dan dari literatur lainnya. Untuk memperoleh data, responden akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti di dalam kuesioner. Tujuan dari pengisian kuesioner adalah untuk peneliti memperoleh data dan informan yang relatif. Untuk metode penyebaran kuesioner melalui WhatsApp group. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Teknik analisis data. Teknik analisis data diperlukan karena tugas dari analisis adalah menyusun secara sistematis data-data yang sudah kelompok kami peroleh sehingga nantinya dapat dipahami dengan mudah. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang menginformasikan secara lengkap tentang apa kontribusi modal perbankan dalam proses terbentuknya usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM. Data yang diperoleh nantinya akan disederhanakan dengan kata yang mudah dipahami, dibaca, dan diinterpretasikan sesuai hasil pengamatan, yaitu dengan mendeskripsikan dengan menyeluruh data yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Menurut Niels dan Haberman, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 4 tahap. Tahap pertama yaitu pengumpulan data. Data ini diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah disebar oleh peneliti. Tahap kedua yaitu redaksi data. Setelah peneliti mengumpulkan data, maka peneliti akan memilih dan memilah, menggolongkan, membuang data yang tidak perlu atau tidak sesuai dengan fokus penelitian dan organisasikan data sedemikian rupa sehingga data nantinya dapat ditarik kesimpulannya. Lalu tahap ketiga yaitu penyajian data. Dalam penyajian data, peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung yang sudah melalui proses reduksi data. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari seluruh hasil penelitian yang didapatkan. Baik, sekian terima kasih. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.